pemupukan pada budidaya tanaman bukan merupakan hal yang asing, karena kegiatan ini merupakan salah satu dari komponen penting dalam pelaksanaan budidaya tanaman. Sama halnya pada budidaya tanaman hias yang juga memerlukan teknologi pemupukan yang tepat, sehingga tanaman hias yang dihasilkan akan mempunyai ukuran, tampilan, dan performa yang optimal. Kira-kira bagaimana pemupukan tanaman hias yang tepat? Yuk kita pelajari. Hai Sobat Belajar, berjumpa lagi dengan Kak Nevija. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas seputar kegiatan pemupukan pada tanaman hias. Kalian tahu tidak apa itu pemupukan pada tanaman? Pemupukan pada tanaman adalah pemberian material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga tanaman itu mampu berproduksi dengan baik. Ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas pemupukan tanaman hias. Yang pertama, karakter tanaman. Pemupukan pada tanaman hias akan berbeda pada karakter tanaman hias berbunga indah, akan berbeda pula pada karakter tanaman hias berdaun indah, dan karakter tanaman hias berbuah indah. Kedua adalah cara tanam. Efektivitas pemupukan tanaman hias akan berbeda pada tanaman hias yang ditanam langsung di lahan dengan tanaman hias yang ditanam pada wadah penanaman. Ketiga adalah media tanam. Efektivitas pemupukan pada tanaman hias akan berbeda pada media tanam, tanah humus, pakis, kokopit, arang, lumut, maupun rockwool. Yang keempat adalah lingkungan. Faktor lingkungan seperti sinar matahari, curah hujan, kelembapan juga berpengaruh terhadap efisiensi pemberian pupuk. Pemupukan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangkaian budidaya tanaman hias. Pemupukan yang efektif dan efisien akan memberikan hasil yang optimal bagi tanaman hias yang kita usahakan. Sampai di sini, Sobat Belajar bisa memahami ya. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Hai, jumpa lagi dalam pembelajaran agribisnis tanaman hias. Kali ini kita akan mempelajari kompetensi menganalisis pemupukan pada tanaman hias. Pupuk diperlukan tanaman hias untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Pupuk merupakan nutrisi bagi tanaman, di mana di dalamnya terdapat unsur hara mikro maupun unsur hara makro, sehingga perlu atau mutlak diperlukan oleh tanaman. Tanaman hias membutuhkan lingkungan hidup untuk tumbuhnya dengan kondisi tanah atau media tanam yang subur dan banyak mengandung unsur hara. Persediaan unsur hara di tanah atau pada media tanam akan berkurang karena diambil oleh tanaman secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi atau makanan yang digunakan tanaman dalam pertumbuhannya. Oleh sebab itu, penambahan unsur hara bagi tanaman hias mutlak diperlukan demi tercapainya hasil pertumbuhan yang optimal. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pemupukan tanaman hias antara lain karakter tanaman, cara tanam, media tanam, dan lingkungan. Karakter tanaman hias dapat digolongkan ke dalam
Yang pertama, tanaman hias berbunga indah. Kemudian, tanaman hias berdaun indah dan tanaman hias berbuah indah. Tanaman hias bunga didefinisikan sebagai tumbuhan yang mempunyai bunga berpesona cantik dengan satu atau banyak warna. Tanaman hias bunga dapat menambah keindahan suatu ruangan atau lingkungan sekitarnya serta membuatnya terlihat lebih asri. Contohnya seperti bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, bunga lili, bunga matahari, bunga tulip, krisan, bunga gladiol, aster, geranium, dan lain-lain. Untuk tanaman hias berdaun indah merupakan tanaman hias yang memiliki keindahan dan ciri khas pada bagian daunnya. Contoh tanaman hias berdaun indah seperti aglonema, kaladium, kuping gajah, suplir, palem kuning, calathea, dan lain-lain. Untuk tanaman hias berbuah indah merupakan tanaman hias yang dapat dinikmati keindahannya dari buah yang dihasilkan. Contohnya jeruk nagami, cabai pelangi, buah naga, nanas mendoza, dan lemon. Pemupukan tanaman hias di lahan berbeda dengan pemupukan tanaman hias di dalam pot. Tanaman hias bedeng merupakan tanaman hias yang pada umumnya ditanam dengan tertata rapi dan indah dalam suatu bedengan, baik dalam pembudidayaan maupun dalam penampilannya. Tanaman hias pot adalah tanaman hias yang dapat ditanam dan ditumbuhkan pada wadah atau pot. Tanaman hias pot banyak jenisnya berdasarkan penempatannya, yaitu ada yang ditempatkan duduk sebagai tanaman hias pot seperti pada umumnya, ada yang diletakkan menggantung atau digantung, dan ada pula yang diletakkan menempel pada dinding. Tanaman hias pot berdasarkan tempat peletakannya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tanaman hias indoor, yaitu tanaman hias yang diletakkan atau ditampilkan di dalam ruangan dan dapat bertahan hidup lebih lama, seperti 1-2 minggu di dalam ruangan. Untuk tanaman hias outdoor adalah tanaman hias yang tempat tumbuh dan penampilannya di luar ruangan, seperti penghias teras, halaman rumah, maupun pekarangan. Sedangkan tanaman hias potong dapat ditanam dalam wadah, pot, polybag, dan juga ditanam pada lahan atau bedengan. Dengan hasilnya adalah bunga potong. Media tanam merupakan komponen utama dalam kegiatan budidaya tanaman. Jenis media tanam terdiri dari media tanam tunggal dan media tanam campuran. Masing-masing jenis media tanam mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga
perlu mengenal karakternya untuk dapat menyesuaikan dengan tanamannya. Tanaman hias yang menggunakan media tanam yang berbeda-beda akan berpengaruh terhadap kebutuhan pupuk yang akan diberikan. Media tanam juga disebut dengan media tumbuh, yaitu suatu media atau bahan yang digunakan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya akar tanaman. Media tanam merupakan tempat hidup tanaman yang harus dapat menyangga perakaran tanaman agar bisa berdiri tegak dan tidak mudah roboh karena diterpa angin dan gangguan lainnya. Pemupukan akan berbeda pada media tanam yang berbeda. Lingkungan tumbuh tanaman juga mempengaruhi efektivitas pupuk. Tanaman hias pot dan potong dapat tumbuh secara optimal apabila terpenuhi persyaratan tumbuhnya. Adapun persyaratan tumbuh tanaman hias yaitu meliputi keadaan iklim dan tanah. Keadaan iklim seperti cahaya atau sinar matahari, suhu, merupakan faktor yang dapat menentukan pertumbuhan tanaman hias untuk dapat tumbuh dengan baik. Tanah atau media tanam juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang tanaman hias. Untuk memilih media tumbuh tanaman hias pot dan potong memiliki persyaratan seperti subur, gembur, banyak mengandung bahan organik, aerasi dan drainasi tanah, media tanamnya baik dan derajat keasamannya atau pH tanah netral. Pemilihan pupuk dapat dilakukan berdasarkan bahan, kandungan, dan bentuk. Dikenal dua jenis pupuk yang dijumpai sebagai bahan penambah unsur hara bagi tanaman, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang diperoleh dari hasil dekomposisi bahan alami seperti pupuk kandang, kompos, dan juga pupuk hijau. Sedangkan pupuk anorganik merupakan pupuk buatan pabrik yang berasal dari bahan kimia yang mengandung unsur-unsur tertentu. Berdasarkan kandungan atau komposisinya, maka pupuk anorganik atau pupuk kimia dapat dibedakan menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal adalah pupuk yang terdiri dari satu unsur saja. Pupuk tunggal yang beredar di pasaran dikenal hanya ada 3 macam, yaitu pupuk yang mengandung unsur hara utamanya adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk majemuk maupun pupuk majemuk lengkap adalah pupuk yang terdiri lebih dari satu unsur hara. Pupuk majemuk lengkap lebih efisien dalam penggunaannya dan juga telah mengandung unsur hara lengkap, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Berdasarkan cara pemakaiannya, pupuk majemuk dibedakan menjadi pupuk akar dan pupuk daun.
Pupuk akar merupakan pupuk yang dalam cara pemberiannya diberikan lewat akar dengan menaburkan atau menyiramkan ke media tanam sehingga dapat diserap oleh akar tanaman secara optimal. Bahan penyusun pupuk akar terdiri dari 2 atau lebih unsur hara makro, yaitu seperti N, P, dan K yang dikenal dengan sebutan pupuk NPK. Pupuk daun merupakan pupuk yang cara pemberiannya lewat daun. Dimaksudkan supaya unsur-unsur yang terkandung di dalamnya dapat diserap oleh daun atau untuk pembentukan zat hijau daun, sehingga pemupukan melalui daun dianggap lebih efektif. Pupuk daun mempunyai sifat yang cepat menguap, sehingga pemberiannya hanya pada waktu pagi hari dan sore hari dalam keadaan penyinaran matahari tidak kuat. Jika memilih pupuk organik, maka kadar hara rendah, variasinya beragam, tetapi dapat memperbaiki tanah secara fisik, kimia yang mendukung proses penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Jenis pupuk organik antara lain pupuk kandang, kompos, pupuk cair organik, dan pupuk hayati. Selain pupuk, untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman agar optimal, dapat diberikan zat perangsang tumbuh atau zat pengatur tumbuh yang dikenal dengan istilah ZPT. Hormon merupakan senyawa organik yang digunakan dalam jumlah sedikit, tetapi dapat merangsang, menghambat, maupun mengubah berbagai proses fisiologi tanaman. Hormon sebaiknya digunakan pada tanaman dalam kondisi sehat. Pemakaiannya akan menjadi efektif jika digunakan dalam jumlah tertentu atau konsentrasi rendah. Jika digunakan dalam konsentrasi yang terlalu tinggi, justru akan merusak tanaman, dan jika pemberiannya terlalu sedikit, maka pemberian ZPT tersebut menjadi tidak efektif. Sebagai contoh hormon yang digunakan untuk tanaman hias adalah sitokinin, giberalin, auksin, dan retar. Aplikasi pemupukan tanaman hias. Budidaya tanaman hias terdiri dari beberapa fase. Fase pembibitan, fase pembesaran, fase pembungaan atau pencantikan. Pertumbuhan tanaman dibagi menjadi 2 fase, fase vegetatif dan fase generatif. Pada fase vegetatif, tanaman akan membentuk daun dan pucuk-pucuk tanaman muda. Sedangkan pada fase generatif, tanaman membentuk bunga, buah, dan umbi. Pemupukan pada fase yang tidak tepat bukan hanya berarti pemborosan, tetapi kadang dapat meracuni tanaman sehingga pertumbuhannya tidak bagus, bahkan dapat menyebabkan tanaman sakit. Fase pembibitan. Pembibitan memerlukan indukan tanaman hias yang perlu diberikan pupuk berimbang antara nitrogen, fosfor, dan kalium serta kebutuhan hara lainnya. Selain
pupuk NPK sebaiknya diberi juga pupuk lengkap cair. Untuk memacu proses perbanyakan juga diperlukan pemberian JPT yang berisi hormon giberalin. Di pasaran kita bisa mendapatkan JPT dengan unsur giberalin dengan merek dagang GA3 atau Progib. Untuk membantu mempercepat tumbuhnya akar pada stek bibit, perlu diberi JPT yang berisi auksin, sehingga tanaman hias bisa kita tambahkan atau kita berikan Roton F, Atonik, Florita maupun Growtone. Fase pembesaran atau growing. Fase pembesaran atau pertumbuhan memerlukan pupuk yang berimbang. Selain menggunakan pupuk organik padat seperti kompos atau pupuk kandang sebagai campuran media, juga dapat kita gunakan pupuk kimia, baik itu pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Pemberian pupuk dilakukan pada tanaman yang sudah tidak stres dengan ditandai munculnya tunas atau daun baru. Cara pemberian pupuknya bisa dilakukan dengan pupuk ditaruh atau ditabur, dan bisa juga pupuk dibenamkan pada media tanam. Pemberian pupuk dengan cara ditabur dimaksudkan untuk mempermudah kerja, menghemat tenaga kerja, karena sekaligus dilakukan dengan pengolahan tanah. Hal ini juga berfungsi untuk mengefektifkan daya kerja pupuk. Pupuk yang diaplikasikan dengan cara dibenamkan dimaksudkan agar pupuk tersebut dapat dimanfaatkan tanaman secara efektif. Tujuan lainnya untuk mencegah kehilangan pupuk akibat pencucian air hujan, air siraman, dan mengurangi penguapan, terutama pupuk yang sifatnya higroskopis tinggi, seperti urea. Fase pembungaan dan pencantikan. Istilah fase pembungaan digunakan pada tanaman hias berbunga indah, sedangkan istilah fase pencantikan untuk tanaman hias berdaun indah. Dua macam tanaman ini mempunyai karakter berbeda, sehingga berpengaruh pada bentuk dan cara pemupukan. Fase pembungaan atau fase generatif memerlukan unsur hara nitrogen lebih sedikit agar pertumbuhan daun muda terhambat. Sebaliknya, calon bunga yang muncul. Setelah fase pertumbuhan dapat menghasilkan percabangan yang indah, perlu dipicu keluarnya kuncup bunga dengan pemberian pupuk yang tinggi kadar fosfornya. Jika hasil yang diinginkan adalah buah, bunga, dan umbi, pemberian pupuk yang mengandung unsur nitrogen tinggi harus dibatasi sampai waktu tertentu. Pemberian pupuk tersebut dihentikan ketika tanaman memasuki fase generatif, yaitu fase yang ditandai dengan memendeknya pertumbuhan ranting dan ruas, memendeknya jarak antar daun pada pucuk tanaman,
pertumbuhan pucuk terhenti, dan batang mulai terlihat membesar. Kemudian ditandai dengan munculnya kuncup bunga pertama. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pemupukan adalah frekuensi dan dosis yang diberikan harus sesuai dengan aturan atau rekomendasi yang diberikan pada label atau penghitungan yang disesuaikan dengan kondisi tanah. Hal yang perlu diingat dalam melakukan pemupukan adalah efisiensi dan efektivitas. Selain itu, dalam pemilihan jenis pupuk perlu juga dipertimbangkan dalam hal kemudahan dalam mendapatkannya, harga dan keberadaannya terjangkau, kemudahan dalam cara pemberiannya yang meliputi menentukan dosis pemupukan serta keberadaan peralatan dalam pelaksanaan kegiatan pemupukan. Dan hasilnya mudah dilihat dan dirasakan.